Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatia Andini dengan NIM 210442145 dari kelas BKT 5B izin menjawab soal ujian tengah semester ganjil mata kuliah Audit Bank tahun 2023-2024 pada hari Jumat 17 November 2023. Pada soal pertama, jelaskan dengan contoh fraud yang terjadi di perusahaan bank yang Anda ketahui. Nah, fraud menurut the Institute of Internal Auditor atau IIA adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Nah, fraud di dunia perbankan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan juga metode. Yang pertama ada phishing, di mana penipuan ini melibatkan penggunaan pesan elektronik palsu seperti surel atau situs web yang menyamar sebagai entitas bank yang sah. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memperoleh informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, kata sandi, atau informasi rekening. Yang kedua itu ada skimming, di mana terjadi ketika perangkat perekam data yang tersembunyi dipasang pada mesin ATM atau perangkat pembayar lainnya. Nah, perangkat ini dapat mencuri informasi dari kartu kredit atau debit yang digunakan oleh pelanggan. Selanjutnya ada identity theft, di mana pencurian identitas ini melibatkan penggunaan informasi pribadi seseorang, seperti nama, nomor identifikasi, atau nomor akun bank tanpa izin untuk melakukan transaksi atau mendapatkan akses ke rekening. Selanjutnya ada carding, di mana carding ini melibatkan penggunaan kartu kredit atau debit yang dicuri atau dihasilkan secara ilegal untuk melakukan transaksi pembelian. Nah, penjahat dapat mencoba untuk menguji apakah kartu tersebut nih masih aktif atau memiliki batas kredit yang cukup. Nah, selanjutnya itu ada money laundering, di mana money laundering ini melibatkan upaya untuk menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal. Nah, seringkali nih melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks, bank dapat menjadi sasaran atau alat untuk mencuci uang. Nah, yang terakhir itu ada ATM skimming, di mana skimming pada mesin ATM, perangkat yang tersembunyi dipasang pada mesin ATM untuk mencuri informasi dari kartu yang digunakan oleh nasabah saat menarik uang tunai. Nah, apa sih kasus di Indonesia ini? Nah, kasus kecurangan pada perusahaan yang pernah terjadi, salah satunya ada pada kasus PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK atau Bank BRI yang merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Nah, pada kasus ini, otoritas jasa keuangan terus memantau proses hukum pada penyelewengan yang dilakukan oleh seorang karyawan PT Bank BRI terkait dugaan korupsi pengajuan dan juga penggunaan kartu kredit bank dengan kerugian lebih dari 5 miliar rupiah. Nah, otoritas jasa keuangan akan memastikan nih agar proses hukum berjalan dan menegaskan agar bank memiliki mekanisme pengenalan terhadap gaya hidup pegawainya. Nah, sebelumnya tim penyidik Kejaksaan Tinggi atau Kejati Banten menangkap karyawati Priority Bank Officer atau PBO BRI berinisial FRW umur 38 tahun dan juga suaminya HS umur 40 tahun pada Rabu 25 Oktober 2023 di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Mengutip laman resmi Kejati Banten, kedua tersangka diketahui melakukan tindakan melawan hukum di kantor BRI Cabang Bumi Serpong Damai atau BSD Kota Tangerang Selatan sejak 2020 sampai 2021. Atas perbuatan para tersangka ini nih, Kejati Banten menjerat para tersangka dengan pasal 2 ayat 1 Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jangto Pasal 55 Ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP serta Pasal 3 Jangto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jangto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Untuk pertanyaan nomor 2 nih, apa yang Anda ketahui tentang nomor 41 garis miring POJK titik 03 garis miring 2017? Sebutkan tiga hal utama yang diatur dalam POJK tersebut. Nah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 41 garis miring POJK titik 03 garis miring 2017 menjadi pijakan hukum nih yang mengatur aspek penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Nah, peraturan ini diterbitkan oleh OJK bertujuan memberikan pedoman yang jelas dan juga prosedur yang terstruktur bagi bank umum dalam menjalankan manajemen risiko yang secara efektif. Nah, dalam kerangka peraturan ini terdapat tiga pokok aturan.
yang memegang peranan sentral. Pertama itu, bank umum diarahkan untuk menyelenggarakan manajemen risiko dengan seksama, mencakup aspek perencanaan, organisasi, implementasi, kontrol, dan juga pemantauan risiko. POJK ini menyoroti pentingnya mengadopsi pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang mungkin timbul sejalan dengan dinamika industri keuangan. Yang kedua, terdapat regulasi terkait pemisahan tugas dan pengendalian internal di bank umum. Nah, prosedur ini dirancang untuk mengurangi risiko kecurangan dan pelanggaran yang dapat terjadi di dalam lembaga keuangan. Pemisahan tugas melibatkan sejumlah fungsi di dalam bank, termasuk operasional, manajemen risiko, dan juga audit internal. Nah, yang ketiga, bank diwajibkan untuk menyusun laporan manajemen risiko yang informatif dan juga tepat waktu nih. Laporan ini mencakup evaluasi kinerja manajemen risiko, perubahan signifikan dalam profil risiko, dan juga langkah-langkah yang diambil untuk mengelola risiko tersebut. Tujuan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai efektivitas manajemen risiko di dalam struktur bank. Nah, yang selanjutnya nomor tiga, jelaskan mengapa audit internal penting bagi perusahaan perbankan. Nah, audit internal memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan perbankan. Audit internal merupakan suatu proses penelitian dan evaluasi terhadap kebijakan, prosedur, dan operasi perusahaan perbankan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pengendalian internal, dan keberlanjutan kinerja yang optimal. Nah, pertama, audit internal ini membantu memitigasi risiko dan juga mencegah penyalahgunaan dana. Nah, dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas perbankan, termasuk transaksi keuangan, sistem informasi, dan juga kepatuhan terhadap kebijakan internal, audit internal membantu mengidentifikasi potensi risiko dan juga mencegah nih terjadinya fraud atau kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Yang kedua, ada audit internal mendukung pemantauan efektivitas operasional. Nah, melalui evaluasi terhadap proses bisnis, audit internal dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan perbankan. Nah, hal ini membantu perusahaan memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan produktivitas. Ketiga, audit internal membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, perusahaan perbankan tunduk pada berbagai peraturan dan juga standar yang harus dipatuhi. Audit internal memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan-aturan ini, mengurangi risiko pelanggaran peraturan dan juga menjaga reputasi perusahaan. Keempat, audit internal menyediakan informasi yang diperlukan bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat. Dengan memberikan laporan yang jelas dan akurat tentang kinerja perusahaan, audit internal memungkinkan manajemen perbankan untuk membuat keputusan strategis yang berdasarkan data yang sahih. Yang kelima, audit internal berkontribusi pada peningkatan tata kelola perusahaan. Nah, dengan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan memastikan adopsi praktik terbaik, audit internal membantu menciptakan lingkungan perusahaan yang berkualitas tinggi dan juga akuntabel. Nah, secara keseluruhan nih, audit internal tuh memiliki peran sentral dalam menjaga kesehatan dan juga keberlanjutan perusahaan perbankan. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek operasional, audit internal ini memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan efisien, kepatuhan, dan juga berisiko minimal. Selanjutnya, soal nomor 4, jelaskan dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja industri perbankan. Nah, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja industri perbankan. Salah satu aspek terpengaruh adalah likuiditas dan juga kredit, di mana ketidakpastian ekonomi akibat pandemi dapat meningkatkan risiko kredit dan juga menimbulkan penurunan likuiditas. Selain itu, rasio kecukupan modal perbankan juga dapat terpengaruh dan oleh penurunan nilai aset dan peningkatan risiko kredit. Adanya penyebaran virus dan langkah-langkah lockdown juga mendorong perbankan untuk mengubah nih model operasionalnya yang dapat mengakibatkan peningkatan beban operasional. Nah, perubahan dalam pola penggunaan jasa perbankan terjadi dengan lonjakan penggunaan layanan perbankan digital dan kemungkinan penurunan aktivitas di cabang fisik. Nah, kondisi ekonomi yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi suku bunga dan juga margin bunga perbankan. Karena apa? Karena bank mungkin menghadapi tekanan untuk menurunkan suku bunga kredit nih yang pada gilirannya dapat mempengaruhi margin bunga dan juga laba bersih mereka.
Nah, dalam menghadapi perubahan ini nih, sektor perbankan juga dihadapkan nih pada tuntutan regulasi dan juga kepatuhan yang mungkin berubah seiring respons terhadap pandemi. Nah, pandemi ini juga mendorong percepatan adopsi teknologi di sektor perbankan dengan investasi dalam teknologi, digital, keamanan cyber, dan juga infrastruktur TI menjadi kunci untuk menjaga daya saing dan juga memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah. Nah, selain itu, kesehatan keuangan nasabah dapat terpengaruh memicu peningkatan pemerintahan restrukturisasi pinjaman dan juga pelayanan nasabah yang lebih intensif. Nah, bank perlu nih mengambil langkah-langkah responsif untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional mereka, termasuk strategi pengelolaan resiko yang lebih cermat dan fokus pada inovasi layanan keuangan yang dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang dinamis. Nah, dengan demikian, industri perbankan harus terus beradaptasi nih dengan perubahan ini untuk tetap menjadi pemain yang relevan dalam lingkungan ekonomi yang terus berkembang. Soal nomor 5, jelaskan alur pelaporan audit internal perbankan dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Nah, audit internal perbankan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh unit audit internal dalam sebuah bank dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan juga kepatuhan terhadap kebijakan serta prosedur yang berlaku. Nah, tahapan pertama dalam alur audit internal ini adalah perencanaan audit, di mana tim audit menetapkan ruang lingkup, tujuan, dan metode pemeriksaan. Pihak-pihak yang terlibat pada tahap ini mencakup manajemen senior, komite audit, dan juga unit-unit bisnis yang akan diaudit. Nah, setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah pengumpulan data dan informasi, di mana tim audit internal secara aktif mengumpulkan informasi terkait proses bisnis yang sedang diaudit. Nah, pihak-pihak yang terlibat melibatkan departemen terkait, petugas operasional, dan juga pihak lain nih yang memiliki informasi relevan. Nah, data dan informasi yang terkumpul kemudian dievaluasi dan dianalisis untuk mengidentifikasi potensi risiko, ketidaksesuaian, atau area yang memerlukan perbaikan. Nah, pihak-pihak yang terlibat pada tahap analisis mencakup tim audit dan juga manajemen terkait. Nah, proses selanjutnya adalah pemantauan kepatuhan, di mana tim audit internal memastikan bahwa kegiatan operasional bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berlaku. Pihak-pihak yang terlibat pada tahap ini mencakup Departemen Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Hal Hasil dari evaluasi dan juga analisis tersebut kemudian disusun dalam laporan audit yang mencakup temuan, rekomendasi, dan juga saran perbaikan. Laporan ini direview oleh pihak terkait sebelum disetujui dan disampaikan kepada manajemen senior serta komite audit. Nah, manajemen bank memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan rekomendasi yang disampaikan oleh tim audit internal. Implementasi melibat Implementasi melibatkan unit-unit bisnis terkait dan juga tim audit internal. Setelah implementasi, dilakukan tindak lanjut dengan memonitor tindakan perbaikan untuk memastikan perubahan positif dan juga keberlanjutan operasional. Pihak-pihak yang terlibat nih dalam tahap ini mencakup tim audit internal, manajemen senior, dan juga komite audit. Nah, melalui alur ini, audit internal perbankan berfungsi sebagai alat penting dalam meningkatkan kinerja dan juga menjaga kepatuhan bank terhadap regulasi serta kebijakan internal yang berlaku. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.